Bab 2508. Bukankah itu sulit untuk dihadapi? Nangong Yan menatap penasaran ke arah manusia batu itu dan melepaskan gelombang udara dingin, tetapi manusia batu itu tetap tidak tergerak. Jangan buang-buang energimu. Tidak ada gunanya, kau tidak akan bisa mengalahkan orang batu ini. Dengan itu, manusia batu itu memukul Nangong Yan dengan gila-gilaan seolah-olah dia sangat menakutkan. Nangong Yan merasa tertekan. Manusia batu macam apa dia? Sombong sekali. Hal-hal dari alam ilahi, ketika pergi ke alam bawah, biasanya seperti ini. Lin Tian tersenyum meremehkan. Kalau begitu, kakak, apakah kamu punya cara untuk mengatasinya? Itu mudah, aku hanya perlu memasuki ruang kesadarannya. Lin Tian tertawa dan Nangong Yan berkata dengan ragu, memasuki ruang kesadarannya. Apakah kau ingin jiwamu meninggalkan tubuhmu? Ya, tubuhnya terlalu kuat, jadi mantra biasa tidak berguna untuk melawannya. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan masuk dan melawan jiwanya. Lin Tian menjelaskan. Nangong Yan mengingatkannya, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Lin Tian segera dikeluarkan dari tubuhnya dan menyembunyikan tubuhnya. Kemudian, dengan lompatan, Lin Tian menyerbu ke tubuh manusia batu itu. Kemudian, Lin Tian berdiri di ruang kesadaran di dalam manusia batu. Ada jiwa batu di sana, dan di samping jiwa batu itu ada seorang wanita. Wanita ini berpakaian hijau dan berkacak pinggang. Dia agak tidak masuk akal saat berkata, lumayan, kamu benar-benar berhasil masuk ke sini. Kau juga tidak buruk, kau benar-benar bersembunyi di dalam tubuhnya. Lin Tian tersenyum saat melihatnya. Gadis itu mendengus dan berkata, karena kau di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah mengatakan itu, ruang kesadaran di sekitarnya tertutup, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, jika aku ingin pergi, aku dapat dengan mudah pergi, tetapi aku tidak ingin keluar sekarang. Wanita itu berkata dengan nada meremehkan, jika memang ada perbedaan, ya memang ada perbedaan. Mengapa Anda masih saja mencoba berdalih? Apakah aku perlu berdebat? Wanita itu tidak ingin membuang-buang napasnya pada Lin Tian, jadi dia langsung berkata kepada orang batu kecil itu, aku akan menyerahkannya padamu. Benar. Dengan satu gerakan cepat, dia tiba di depan Lin Tian. Setelah itu, orang batu kecil itu melancarkan pukulan, dan di ruang kesadarannya, kekuatan jiwanya membumbung tinggi, sehingga kekuatan pukulan itu sangat kuat. Ia mengira ia dapat dengan mudah membunuh Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa ketika tinju itu mendarat di jiwa Lin Tian akan baik-baik saja. Ia bahkan tersenyum dan berkata, hanya itu yang dapat kau lakukan? Golem batu itu terkejut, dan wanita itu bertanya dengan nada aneh, Little Rock, apa yang sedang kamu lakukan? Saudari Sin, dia agak sulit dihadapi. Batu kecil itu merasa dirugikan, dan wanita bernama Saudari Sin berkata, dia hanya seorang kaisar abadi, seberapa sulitkah itu? Tapi, batu kecil itu merasa bersalah dan meninju Lin Tian lagi, tetapi hasilnya sama saja. Batu itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Akhirnya, wanita itu marah dan berkata, serahkan saja padaku. Lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Dengan itu, wanita itu berjalan menuju Lin Tian selangkah demi selangkah dan menatap Lin Tian dengan tajam, tidak ada tubuh fisik di sini, aku tidak percaya bahwa jiwaku yang kuat tidak dapat melakukan apapun padamu. Setelah itu, wanita itu menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah cahaya hijau menyala dan sebuah mandat jiwa yang kuat mendarat di jiwa Lin Tian. Wanita itu mengira dia bisa membunuh Lin Tian dengan mudah, tetapi yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa Lin Tian baik-baik saja. Hal itu membuat wanita itu tertegun. Dia menatapnya. Mengapa kamu tidak takut dengan seranganku? Karena kamu terlalu lemah. Kata-kata Lin Tian membuat wanita itu tidak mau menerimanya, aku tidak mungkin lemah. Aku adalah roh setengah dewa yang lebih kuat dari jiwamu. Dewa setengah? Bukankah itu jiwa yang abadi? Tapi aku sudah menjadi jiwa. Lin Tianxie tertawa, tetapi wanita itu tidak mempercayainya, tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu menjadi jiwa? Lin Tian terlalu malas untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan membentuk kepunahan virtual. Jiwa batu kecil itu menjerit di tempat, dan wanita itu ketakutan. Batu kecil, ada apa? Kakak Sin, sakit sekali, kata batu kecil itu dengan muram, dan wanita itu menenangkannya,
Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba datang di depan mereka dan tersenyum, bagaimana saya bisa baik-baik saja di sini? Wanita itu menjadi cemas. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku ingin menanyakan beberapa hal padamu. Lin Tian menatap mereka dan berkata dengan cemas, aku tidak akan memberitahumu apapun. Oh, kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba? Lin Tian mulai memadatkan kepunahan virtual lagi, tetapi wanita itu panik dan menatap Lin Tian, tunggu. Ada apa? Masih perlu difermentasi sebentar? Lin Tian menatap gadis itu dan gadis itu berkata dengan sedih, aku mohon bantuannya. Memanggil bantuan? Omong kosong. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia tiba-tiba menangis, Tuan, cepatlah datang. Aku telah diganggu. Lin Tian tercengang. Pada saat ini, di ruang kesadaran manusia batu itu, jiwa-jiwa orang tua yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang-orang tua itu semua menatap Lin Tian dengan tajam. Pada saat yang sama, seorang wanita tua yang penyayang datang ke sisi gadis itu, gadis kecil, ada apa? Nenek Wang. Dia menindasku. Wanita tua itu menunjuk Lin Tian dan berkata dengan marah, nak, kau berani menindasku? Panggil aku Xiao Xin. Lin Tian menatap mereka dengan rasa ingin tahu, kalian semua berada dalam kelompok yang sama. Ya, kami adalah 7 monster di lorong ini, dan namaku Nenek Wang, pemimpin 7 monster itu. Kata Nenek Wang dengan dingin. Namun, Lin Tian bertanya dengan ragu, lalu mengapa kamu ada di sini? Jalan ini adalah tempat kami berjaga. Tentu saja kami ada di sini. Kenapa harus aku? Lin Tian terus bertanya, tetapi Nenek Wang berkata dengan dingin, ini masalah kami, apa hubungannya denganmu? Tanpa diduga, Lin Tian berkata, jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan melawanmu sampai akhir hari ini. Hanya denganmu? Seorang kaisar abadi? Nenek Wang berkata dengan nada meremehkan, sementara yang lain memandang rendah Lin Tian. Adapun gadis yang menangis itu, dia langsung bersemangat. Dia menatap Lin Tian dan tersenyum, nak, tidak mungkin bagimu untuk melawan 7 tuanku. Lin Tian tersenyum pahit, apakah menurutmu aku akan takut hanya karena aku memiliki lebih banyak tuan? Omong kosong, ke-7 orang itu adalah pejuang yang kuat di sini. Bahkan jika orang-orang dari alam ilahi datang, mereka tetap harus bersikap sopan kepada mereka. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia dengan penasaran melihat ke-7 orang itu dan menemukan bahwa jiwa mereka telah mencapai tingkat kaisar ilahi. Kekuatan ini benar-benar hebat di alam ilahi, lagi pula, mereka adalah yang kedua setelah hierarch. Namun, Lin Tian tidak dapat mengerti mengapa mereka tidak berada di alam ilahi, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak mungkin hierarki alam ilahi memintamu untuk berjaga di sini untuk mencegah orang-orang dari alam surgawi naik, kan? Gadis kecil itu berkata, orang-orang dari alam ilahi, apakah kalian memiliki kualifikasi untuk memerintah ke-7 tuanku? Lin Tian tersenyum masam saat mendengarnya. Oh, 7 gurumu begitu hebat, tetapi kamu masih ingin tinggal di alam surgawi? Itu agak aneh. Itu karena kamu tidak tahu apa-apa. Wanita itu terus memandang rendah Lin Tian. Bab 2509. Kalau begitu aku ingin mendengarnya. Lin Tian menatap wanita itu dan berkata, kau ingin aku memberitahumu? Bermimpilah. Dengan itu, wanita itu berkata kepada Nenek Wang dengan genit, orang ini, bunuh banyak seranggaku. Nenek Wang tahu karakter gadis kecil ini, jadi dia berkata kepada Lin Tian, anak muda, aku tidak akan membahas masalah ini lebih lanjut. Namun, jika kamu terus membuat masalah, maka aku tidak akan bersikap sopan. Namun, Lin Tian tertawa, dengan alam surgawi kecil seperti itu dan kalian para kaisar dewa di sini, jika aku tidak memiliki rasa ingin tahu, itu berarti aku seorang idiot. Mendengar perkataan Lin Tian, Nenek Wang menjadi dingin, sementara para tetua lainnya bergumam, nak, aku sudah memberimu kesempatan, mengapa kamu tidak menghargainya? Tahukah kamu apa itu kematian? Nak, jangan coba-coba. Terkadang hidup lebih baik dari apapun. Namun, Lin Tian tidak menganggapnya serius. Bagaimana jika aku bersikeras masuk? Kegigihan? Itu akan menjadi tanggal kematianmu. Apakah kamu sudah memikirkannya? Lin Tian menatap mereka sambil tersenyum, ini adalah alam surgawi, bahkan jika kamu adalah kaisar dewa,
Ada banyak seni ilahi yang tidak dapat kamu gunakan, apalagi melawanku. Namun, Nenek Wang tiba-tiba tertawa. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa kami tidak dapat menggunakan seni ilahi kami, jadi kamu tidak menganggap kami serius, kan? Tentu saja. Namun, Nenek Wang tersenyum dan menatap Lin Tian sambil berkata, kita sekarang adalah jiwa, jadi kita tidak perlu menggunakan mantra atau teknik apapun. Salah satu dari itu akan membuatmu merasa lebih buruk daripada kematian. Namun, Lin Tian tertawa, jika ini adalah kompetisi Dharma Jiwa, maka aku tidak perlu takut pada kalian semua. Oh, kamu terlihat sangat percaya diri. Nenek Wang menatap Lin Tian dengan curiga. Lin Tian tersenyum percaya diri, aku selalu percaya diri seperti ini. Begitukah? Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Nenek Wang tertawa jahat. Lin Tian menatapnya dan berkata, ayo, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Pada saat ini, Nenek Wang berkata kepada seorang lelaki tua, kakak ketujuh, silakan. Ya. Orang yang bernama Seven Bro itu berjalan keluar dan berdiri agak jauh dari Lin Tian. Bocah, jangan salahkan kami karena menindasmu. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, dia terus berpikir tentang mengapa para kaisar dewa ini muncul di lorong ini. Lihat ini. Pada saat ini, lawan memiliki seni jiwa api yang melilit jiwa Lin Tian. Seni jiwa semacam ini membakar jiwanya. Guru ketujuh, Anda sungguh hebat. Tentu saja. Guru ketujuhmu tidak pernah mengecewakanmu. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan tertawa dan berkata, apimu cukup kuat. Tidak masalah bagimu untuk berurusan dengan orang-orang saleh yang biasa. Tetapi jika kau bertemu denganku, itu akan dianggap sebagai nasib buruk bagimu. Ketika semua orang melihat Lin Tian masih bisa berbicara, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa dari mereka bahkan bertanya dengan bingung, bagaimana tidak terjadi apa-apa? Ini tidak masuk akal. Wanita itu semakin bingung. Nenek Wang, bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Nenek Wang juga bertanya dengan ragu, kakak ketujuh, berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu gunakan? Saya menggunakan 50%. Kakak ketujuh menjelaskan, tetapi Nenek Wang berkata dengan serius, coba saja dengan tingkat keberhasilan 90%. Ya. Saudara ketujuh ini hanya bisa menggunakan 90% kekuatannya, tetapi apinya menjadi lebih kuat. Namun, Lin Tian sama sekali tidak khawatir, hanya itu. Nenek Wang mengerutkan kening, 100%. Saudara ketujuh telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi Lin Tian masih baik-baik saja. Di sisi lain, orang-orang itu semua terkejut. Wanita itu menjadi cemas. Tuan ketujuh, mengapa Anda begitu lemah? Kakak ketujuh berkata dengan nada sedih, tadi, kamu bilang aku kuat. Baru saja, baru saja. Sekaranglah saatnya. Wanita itu tampak tak berdaya, sementara kakak ketujuh menatap Nenek Wang. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Nenek Wang hanya bisa berkata, kamu boleh pergi. Kakak ketujuh tidak punya pilihan selain pergi, sementara Nenek Wang menatap Lin Tian dan berkata, nak, aku akan mengajarimu sendiri cara menangani langkah selanjutnya ini. Aku harap kamu bisa bertahan. Kemarilah. Aku juga ingin melihat seberapa besar kekuatanmu. Lin Tian tersenyum percaya diri, sementara Nenek Wang bingung, anak ini, mungkinkah dia benar-benar tidak takut pada apapun? Namun, Lin Tian mencibir dalam hatinya, apalagi yang kalian punya? Pada saat ini, Nenek Wang mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanannya mulai memancarkan cahaya hijau, yang semakin lama semakin tebal. Akhirnya, dia melesat keluar dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit jiwa Lin Tian. Bukan hanya itu saja, tanaman rambat ilusi void ini juga berniat melahap kekuatan jiwa Lin Tian, jadi mereka dengan gila-gilaan mengikat Lin Tian. Wanita itu juga bertepuk tangan, Nenek Wang, Anda tetap yang terbaik. Saudara ketujuh membalas, gadis, mengapa kamu begitu pandai menyanjung? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kata wanita itu dengan arogan. Seven berkata tanpa daya, menurutku, menamaimu Zisin adalah sebuah kesalahan. Mengapa? Aku seharusnya memanggilmu Purple Horse Away. Gadis bernama Zisin ini marah, kaulah yang menyanjungku. Yang lain tertawa, tetapi Nenek Wang tidak bisa tertawa karena dia tidak menemukan apapun yang terjadi pada Lin Tian. Jadi dia menatapnya dengan curiga, kamu, siapa kamu sebenarnya?
Apakah itu penting? Tentu saja penting. Bagaimanapun, kekuatanku telah mencapai batasnya. Namun, jiwamu tampaknya baik-baik saja. Nenek Wang menatap Lin Tian dengan curiga. Namun, Lin Tian tertawa, karena jiwaku lebih kuat dari kalian semua. Tidak mungkin, kami adalah kaisar ilahi. Sedangkan kau jelas hanya seorang kaisar abadi. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, aku terlihat seperti kaisar abadi, tetapi jiwaku yang sebenarnya telah lama menjadi hierarki, atau bahkan lebih kuat. Ketika dia mengatakan ini, semua orang mengira Lin Tian sedang bercanda. Sedangkan Zixin, dia menatapnya dengan jijik, nak, kenapa kamu tidak tersipu bahkan setelah membanggakan diri? Apakah kamu sedang membual? Kamu bisa bertanya kepada gurumu apakah dia memiliki kemampuan untuk menghadapiku. Lin Tian tersenyum. Zixin tidak menyerah dan menatap Nenek Wang. Nenek Wang, apakah dia bercanda? Dia benar-benar tidak sederhana. Nenek Wang harus mengakuinya, tetapi Zixin tidak dapat menerimanya, jadi dia bertanya tentang hal-hal lain. Tuan, bagaimana menurut kalian? Xin, bos bilang dia tidak sederhana, itu berarti dia tidak sederhana sama sekali. Tidak, Nenek Wang, kamu harus membunuhnya, atau dia akan menjadi sangat sombong. Zixin jelas cemas. Bagaimanapun, dia masih berharap bahwa ketujuh orang itu dapat menghancurkan prestise Lin Tian. Namun tanpa diduga, Nenek Wang menatap Lin Tian dan bertanya, kamu tidak termasuk dalam alam surgawi ini. Ya, tapi aku pergi ke alam ilahi dan kembali. Apakah ada masalah? Lin Tian tersenyum padanya. Nenek Wang bertanya dengan ragu, lalu mengapa kamu datang ke sini? Jalan menuju alam ilahi telah disegel, tetapi konon ada jalan menuju alam ilahi di sini, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Lin Tian tersenyum pada Nenek Wang. Setelah Nenek Wang mendengar ini, dia berkata, saya menyarankan kamu untuk menyerah. Mengapa? Kami telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak seorang pun pernah berhasil melewatinya dan mencapai alam ilahi, kata Nenek Wang dengan percaya diri. Bab 2510. Selama itu bukan pintu masuk alam ilahi, aku bisa pergi ke sana. Lin Tian langsung menjawab. Nenek Wang tidak mempercayainya, namun Zixin menggoda, jangan bermimpi lagi, tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke sana. Selama aku mengalahkanmu, bukankah aku bisa lolos? Lin Tian menatap orang-orang ini dan berkata. Setelah orang-orang ini saling memandang, Nenek Wang berkata, kalau begitu kita akan bertemu secara fisik. Setelah mengatakan itu, ketujuh orang itu pergi bersama Zixin. Orang batu kecil itu menatap Lin Tian dengan gugup, itu tidak ada hubungannya denganku. Mengapa kamu ada di lorong ini? Lin Tian bertanya, dan orang batu kecil itu berkata dengan cemas, aku tidak sengaja jatuh dari alam ilahi, dan kemudian secara tidak sengaja diangkat oleh Lady Zi. Pada akhirnya, kita berkultivasi bersama di lorong ini. Lin Tian ragu-ragu, dan dengan lompatan, dia tiba di depannya. Pria batu kecil itu cemas, ada apa? Tentu saja aku harus tunduk padamu. Setelah Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, dia meminta manusia batu itu untuk membuat kontrak dengannya. Kemudian, Lin Tian meninggalkan ruang kesadaran dan kembali ke tubuhnya. Manusia batu itu segera mengecil dan berubah menjadi batu kecil, terbang ke telapak tangan Lin Tian. Nangong yang terkejut dengan pemandangan ini. Kakak, apa yang terjadi? Ini adalah batu yang dijatuhkan oleh alam ilahi. Setelah berkultivasi dengan wanita itu, aku memperoleh kecerdasan. Ah, kamu bisa mengolahnya dengan satu batu? Ini bukan batu biasa, tapi sejenis batu dewa yang jarang terlihat di alam dewa. Setelah itu, Lin Tian memberikan batu itu kepada Nangong Yan. Untukku? Benar, ini untukmu. Kamu bisa menggunakannya untuk pertahananmu di masa depan. Lin Tian menjelaskan, sementara Nangong Yan berkata dengan percaya diri, aku sudah sangat kuat. Lin Tian tertawa getir, jika kamu benar-benar pergi ke alam ilahi, kamu akan tahu bahwa kekuatanmu sama sekali tidak berguna. Ah, apakah itu lemah? Kita akan tahu di masa depan. Setelah Lin Tian memberikan batu itu padanya, dia melihat terowongan berkabut di depan mereka dan berkata, ayo pergi. Nangong Yan segera menyusul. Pada saat yang sama, ada 7 patung batu di kedalaman hutan batu. Selain itu, ada lampu hijau di depan 7 patung itu. Mereka adalah Zixin dan 7 gurunya.
Hadirin sekalian, mengapa kita harus melarikan diri? Bukan melarikan diri, tetapi kembali ke tubuh fisik kita sehingga kita dapat memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Jika tidak, jika kita mengandalkan jiwa kita, kita tidak akan dapat menghancurkannya. Mengapa? Karena jiwanya memang sangat kuat. Nenek Wang menjawab, tetapi Zixin tidak mempercayainya. Dia berkata dengan lampu hijau, begitu banyak orang abadi datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua diusir pada akhirnya. Nenek Wang berkata tanpa daya, kali ini berbeda. Menurutku, sama saja. Terlebih lagi, dia memiliki banyak prasangka terhadap Lin Tian. Nenek Wang ragu-ragu sejenak, jika dia mampu menahan serangan kami bertujuh, maka kami akan membiarkannya lewat. Apa? Namun, Nenek Wang menjawab, ini adalah sumpah yang pernah dibuat oleh kami bertujuh, dan kami tidak dapat menentangnya. Zixin berkata dengan muram, Tuan, dengan siapa kalian bersumpah? Nenek Wang tidak mengatakan apa-apa, tetapi kakak ketujuh membuka mulutnya dan berkata, Sin kecil, lebih baik kamu tidak terlalu banyak ikut campur dalam masalah ini. Aku diadopsi olehmu, dan sudah bertahun-tahun, tetapi kamu tidak memberitahuku apapun. Zixin merasa dirugikan. Gadis kecil, ini demi kebaikanmu sendiri. Nenek Wang mendesah, sementara Zixin sangat tertekan. Dia tahu bahwa aura Lin Tian dan Nangong Yan datang dari jauh. Dia datang. Nenek Wang berkata kepada yang lain, semua orang harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka, apakah kalian mengerti? Sementara semua orang mengucapkan terima kasih padanya, Zixin berbalik dan menatap Lin Tian yang tidak jauh darinya. Namun, Nangong Yan bertanya kepada Lin Tian dengan rasa ingin tahu, kakak, apa 7 patung batu itu? 7 kaisar ilahi. Kaisar dewa? Apa itu? Nangong Yan bingung, tetapi Lin Tian menjelaskan, kaisar dewa adalah yang kedua setelah hierarki di alam dewa, dan seperti di alam surgawi, ada perbedaan yang sama antara kaisar surgawi dan penguasa surgawi. Nangong Yan berkata, kalau begitu mereka begitu kuat, bagaimana mereka bisa sampai ke alam dewa? Aku juga ingin tahu. Pada saat ini, Lin Tian lebih mengerti daripada siapapun. Lagi pula, semakin tinggi level kultivasi alam ilahi, semakin lemah mereka saat mencapai alam yang lebih rendah. Lebih jauh, semakin besar risikonya, atau bahkan berubah menjadi abu. Tetapi orang-orang ini tidak memilikinya, dan jumlahnya ada 7. Apa yang kamu lihat? Zixin berkata dengan muram, tetapi Nenek Wang berkata, Xiao Xin, bersikaplah sedikit lebih sopan. Dia datang ke sini untuk membuat masalah. Kenapa aku harus bersikap sopan padanya? Zixin tertekan, tetapi Nenek Wang berkata, kami menyambut siapapun yang datang untuk menantang kami. Namun, Zixin sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Lagi pula, di matanya, siapapun yang datang ke sini, dia akan memukuli mereka dan mengusir mereka. Karena itu, dia menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. Namun, Lin Tian berkata dengan tenang, tantangan macam apa ini? Sangat sederhana, selama kamu menggerakkan 7 patung batu itu, sebuah terowongan akan muncul di belakang mereka, kata Nenek Wang. Lin Tian menatap patung batu besar itu dan tersenyum, jadi, aku tidak bisa melewatinya. Tidak, kami hanya bisa bergerak, Nenek Wang menjelaskan. Lin Tian hanya bisa berkata, kalau begitu, aku tidak perlu bersikap sopan. Dengan itu, Lin Tian terbelah menjadi hantu-hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang itu terkejut karena mereka tidak tahu yang mana yang merupakan tubuh utama Lin Tian. Zixin berkata dengan nada meremehkan, kau tidak tahu malu. Kamu berani bertindak tanpa malu? Apakah kamu punya aturan bahwa aku tidak bisa menggunakan bayangan? Lin Tian membalas, sementara Zixin berkata dengan nada tertekan, ngomong-ngomong, kamu hanya bersikap tidak tahu malu. Namun, Nangong yang tertawa dan berkata, lalu mengapa mereka bertujuh tidak mengatakan saja bahwa mereka tidak tahu malu? Ini aturannya. Zixin berusaha sekuat tenaga, tetapi Nangong yang menolak untuk mengalah. Keduanya hanya saling menatap. Nenek Wang menatapnya dan berkata, ayo, asal kamu bisa mengalahkan kami, tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kami akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Lin Tian kemudian menggunakan Phantom Shadow untuk membingungkan mereka, sementara tubuh aslinya telah berubah menjadi patung batu. Dia melihat ada ruang terpisah di dalam patung itu, dan ada seseorang yang melayang di sana, dan dialah saudara ketujuh itu. Nak, apakah kamu akan membunuh mereka semua?
Orang itu bertanya sambil tersenyum, tetapi Lin Tian berkata, benar sekali. Namun, saudara ketujuh tertawa aneh dan berkata, maaf, tetapi patung batu kami bertujuh itu saling terhubung. Setelah mengatakan itu, 6 orang lainnya muncul. Lin Tian mengerutkan kening. Bagaimanapun, dengan tubuh fisik Kaisar Dewa, mengalahkannya akan sangat sulit. Karena itu, Lin Tian berpikir keras. Bagaimana? Apakah kamu ingin melanjutkan? Nenek Wang bertanya sambil tersenyum, sementara yang lain semua menunjukkan senyum aneh, dengan jelas berasumsi bahwa Lin Tian tidak punya cara lain. Saudara ketujuh itu berkata, jika kau tidak dapat mengalahkan kami, maka kami hanya dapat mengambil tindakan dan menyegelmu. Bab 2511. Satu Lin Tian tidak takut. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kalian bertujuh adalah dewa. Meskipun kekuatan kalian terbatas di sini, tubuh fisik kalian yang kuat dapat menghalangi seni abadi apapun dariku. Baguslah kalau kamu tahu. Melihat nada bicara Lin Tian, Nenek Wang tiba-tiba tersenyum seolah-olah dia akan berkompromi. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan tertawa dan berkata, meskipun aku mengatakan itu, aku bisa memasuki ruang kesadaranmu. Memasuki ruang kesadaran kita. Apa? Mungkinkah kau berencana agar jiwamu meninggalkan tubuhmu? Nenek Wang tertawa, sementara yang lain menggoda Lin Tian, nak, sebaiknya kau pikirkan baik-baik, kita punya penghalang jiwa. Benar sekali, penghalang jiwa kita. Jangankan menghentikanmu, bahkan jiwa Kaisar Dewa saat ini tidak dapat melewatinya jika dia ingin memasuki ruang kesadaran kita. Saudara ketujuh juga memprovokasi Lin Tian, nak, sebelumnya di tubuh manusia batu itu, kami semua melawanmu dengan jiwa kami. Kau memang mendapat keuntungan, tapi sekarang. Pada titik ini, si tua tujuh tersenyum jahat. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi begitu. Kalau begitu, tidak perlu bersikap sopan. Dia melihat Lin Tian menarik tubuhnya, lalu jiwanya melonjak dan menyerbu ke dalam tubuh saudara ketujuh. Hal ini membuat saudara ketujuh sangat ketakutan hingga matanya terbelalak. Ini, apa yang terjadi? Yang lain menatap curiga ke arah saudara ketujuh, dan Nenek Wang bertanya, dia berhasil menembus penghalang jiwa. Benar. Saudara ketujuh mulai panik, dan pada saat berikutnya, dia menutupi kepalanya dan berteriak. Yang lain panik. Seseorang mulai bertanya kepada Nenek Wang, bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bos, kakak ketujuh akan segera mati. Bos, pikirkanlah caranya. Ekspresi Nenek Wang tampak jelek. Aku sedang berpikir. Setelah itu, Nenek Wang mengerutkan kening. Kakak ketujuh meraung, tetapi setelah berkedut beberapa saat, dia tidak bergerak sedikit pun. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Setelah beberapa saat, Lin Tian keluar dari tubuh Seventh Brother dan Seventh Brother membuka matanya. Namun, dia tampak lemah dan menatap aneh ke arah Nenek Wang dan yang lainnya. Aku telah ditangkap olehnya. Apa? Semua orang terkejut, tetapi Nenek Wang bahkan lebih bingung. Apa maksudmu? Jiwaku sudah terkena jejak jiwanya. Kakak ketujuh tidak berdaya, tetapi Nenek Wang segera berteriak kepada yang lain. Semua orang berhati-hati, jangan biarkan dia menyerbu ke dalam ruang kesadaran lagi. Ya. Orang-orang ini, cepatlah dan terus lindungi ruang kesadaran mereka, cegah peluang apapun bagi Lin Tian. Lin Tian tersenyum sambil menatap mereka, sejujurnya, aku telah mempelajari sebuah keterampilan yang disebut teknik menusuk jiwa. Baik itu teknik penghalang jiwa, mandat jiwa, atau seni hantu, aku bisa menggunakannya. Nenek Wang tidak mempercayainya. Dia pikir Lin Tian sedang bercanda, jadi dia berkata dengan nada meremehkan, jangan menakut-nakuti kami tidak akan mempercayaimu. Oh, maksudnya, apakah kamu benar-benar tidak takut? Lin Tian bertanya. Nenek Wang berkata dengan percaya diri, benar, kami bisa melawanmu. Lin Tian tertawa setelah mendengar itu, baiklah, aku akan mulai darimu, bos. Mari kita lihat apa yang masih bisa kamu tolak. Mendengar ini, Nenek Wang mengerutkan kening, dan Lin Tian menghilang dalam sekejap. Kemudian, Lin Tian muncul kembali di ruang kesadaran Nenek Wang ini. Nenek Wang menjadi pucat karena ketakutan dan segera duduk bersila. Dia memejamkan mata dan bertanya kepada Lin Tian dengan jiwanya, bagaimana kamu melakukannya? Sudah kubilang, aku menguasai teknik menusuk jiwa, dan aku bisa mengabaikan pertahanan jiwamu.
Lin Tian tersenyum pada Nenek Wang. Setelah Nenek Wang mendengar ini, dia berkata dengan serius, sepertinya kita tidak akan bisa menghindari pertempuran hari ini. Jika kau ingin menyerah, maka menyerahlah padaku. Lin Tian menatap Nenek Wang sambil tersenyum, tetapi Nenek Wang berkata dengan dingin, sebagai penjaga, kami hanya bisa kalah darimu. Tidak ada kemungkinan bagi kami untuk menyerah. Oh, benarkah? Pada saat ini, Lin Tian telah memadatkan kepunahan virtual, dan Nenek Wang melihatnya sambil berkata, apakah ini metode yang kamu gunakan untuk menghadapi saudara ketujuh? Benar. Tapi kamu jelas hanya seorang kaisar abadi. Bagaimana kamu bisa melepaskan kekuatan sekuat itu? Nenek Wang ini tidak dapat memikirkan hal lain, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, meminjam teknik jiwa. Nenek Wang membelalakan matanya. Meminjam seni jiwa? Ada apa? Kenal dia. Aku pernah membacanya di beberapa buku kuno, tetapi sudah lama hilang. Tidak ada yang tahu tentang itu. Kamu sebenarnya, Nenek Wang sedikit terkejut. Lin Tian tertawa, jika kau tahu, maka kau harus tahu betapa mengerikannya serangan telapak tanganku. Seperti yang kukatakan, hanya kekalahan yang mungkin, tidak mungkin mengakui kekalahan. Setelah Nenek Wang selesai berbicara, dia masih memadatkan lapisan perlindungan, berniat untuk melakukan pertempuran terakhir dengan Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, maaf. Dengan itu, Lin Tian menyerang dengan telapak tangannya, dan seberkas kepunahan virtual menghantam dengan keras ke lapisan pelindung Nenek Wang. Tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan lapisan pelindung di tempat, lalu memukul tubuh Nenek Wang. Nenek Wang terlempar di tempat. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap Lin Tian dengan aneh dan berkata, kamu memang sangat kuat. Apakah kamu ingin melanjutkan? Lin Tian menatap Nenek Wang dan berkata, kami mengatakan bahwa kami hanya bisa kalah darimu dan tidak menyerah. Baiklah, kalau begitu aku harus melanjutkan. Setelah selesai, Lin Tian terus menyerang tubuh Nenek Wang ini. Kepunahan virtual dahsyat yang datang silih berganti, membuat Nenek Wang tak kuasa melawan, hingga Lin Tian menaruh jejak jiwa padanya. Baru pada saat itulah Nenek Wang menghela napas lega. Ini bisa dianggap telah dikalahkan olehmu. Apa maksudmu dengan, seharusnya? Nenek Wang tiba-tiba tertawa, kami telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan kami lelah. Sekarang seseorang mampu mengalahkan kami telah terbebas. Lin Tianhu berkata dengan ragu, lega? Apa maksudmu? Kita akan pergi dengan 7 orang, jadi kita akan secara tidak sengaja masuk ke alam mistis. Untuk meninggalkan tempat ini, kita akan berdagang dengan iblis. Setan? Seperti apa rupanya? Namun, Nenek Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum pernah melihat wajahnya sebelumnya, kami hanya tahu bahwa dia menakutkan. Apa yang dia ingin kamu lakukan? Tetaplah di sini dan jaga lorong. Tidak seorang pun diizinkan masuk dari belakang. Nenek Wang menjelaskan, sementara Lin Tianhu bertanya dengan ragu, oh, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Pada saat ini, Lin Tian menarik diri dari kesadarannya dan kembali ke tubuhnya. Yang lain mengelilingi Nenek Wang dalam lingkaran rasa ingin tahu, dan Nenek Wang berkata tanpa daya, aku juga ditundukkan olehnya. Apa? Kelima orang yang tersisa terkejut, tetapi Nenek Wang menghela nafas, menurut aturan, kita hanya akan kalah dan tidak menyerah, jadi kalian bisa terus bertarung dengannya. Kelima orang itu hanya bisa mengepung Lin Tian. Lin Tian berkata tanpa daya, kalau begitu mari kita lakukan satu persatu. Dengan itu, Lin Tian menjelajahi ruang kesadaran kelima orang itu. Setelah kelima orang terakhir ditangkap, Lin Tian mencuri ingatan mereka satu persatu untuk memastikan apakah apa yang dikatakan Nenek Wang itu benar atau tidak. Setelah 1/4 jam, Lin Tian memilah-milah ingatannya dan menatap ketujuh orang itu dengan rasa ingin tahu, jadi, kalian hanya bertanggung jawab untuk menjaga. Adapun apa yang ada di belakang terowongan, atau lebih tepatnya, kalian bahkan tidak tahu siapa iblis itu? Ketujuh orang itu mengangguk tak berdaya. Bab 2512. Lin Tian hanya bisa berkata kepada mereka, baiklah kalau begitu, aku akan melihat ke belakang sendiri. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia meninggalkan patung-patung batu itu. Ketika Sisin melihat Lin Tian keluar, dia menggodanya, bagaimana, 7 tuanku sangat kuat, kan? Lin Tian mengabaikannya dan menatap Nangong Yan, ayo pergi.
Nangong Yan tahu masalah ini akan beres, jadi dia berkata dengan gembira, "Ya, kakak." Tepat pada saat itu, patung batu itu menghilang dan sebuah jalan pun muncul. Zixin Meng pun tercengang, "Tuan-tuan, bagaimana mungkin kalian bisa membiarkan dia lewat?" Nenek Wang berkata tanpa daya dari dalam patung batu, "Dia mengalahkan kita bertujuh." "Apa?" Zixin tidak mempercayainya, tetapi Nenek Wang berkata dengan ragu-ragu, "Kamu harus mengikutinya, mungkin dia bisa membawa alam ilahi MU." "Tidak, aku tidak ingin pergi ke alam dewa. Aku ingin tinggal di sini." Zixin langsung merasa cemas dan tidak ingin berpisah dengan ketujuh tuannya. Nenek Wang berkata, "Tidak, kamu harus pergi." "Kenapa?" Namun, Nenek Wang menjelaskan, "Kamu tidak seharusnya berada di sini." "Tidak." Zixin tidak ingin pergi bahkan jika dia dipukuli sampai mati, tetapi Nenek Wang berkata kepada Lin Tian, "Tentang itu, bisakah kamu membawanya? Kita bicarakan nanti." Lin Tian tidak pergi ke alam ilahi saat ini, dia hanya meneliti bagian ini. Oleh karena itu, setelah dia selesai berbicara, dia membawa Nangong Yan ke terowongan di depan. Zixin mendengus, "Siapa yang mau pergi bersamanya?" Melihat Zixin seperti ini, mereka bertujuh tidak punya pilihan selain mulai memikirkannya. Lin Tian dan Nangong Yan, di sisi lain, sudah terus melangkah maju. Aura abadi di udara bahkan lebih tebal. Tekanan pada Nangong Yan semakin besar dan besar, seolah-olah dia akan hancur kapan saja. "Kakak, mengapa ki abadi di sini lebih menakutkan?" Ini juga pertama kalinya aku mengalami hal ini." Lin Tian bingung. Namun, dia sangat senang memiliki begitu banyak energi abadi. Pada saat yang sama, dia juga menyerap energi abadi di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, konsentrasi energi abadi di sekitarnya melemah, dan tekanan di sekitar Nangong Yan juga mereda. 9 klon Lin Tian juga telah menerima sejumlah besar perubahan, dan jumlah total gambar penguasa surgawi bertambah hingga lebih dari 10.000. Hal ini membuatnya pusing. Satu penguasa langit membutuhkan 100.000 gambar langit. 9 penguasa langit sama dengan 900.000. Sekarang, hanya ada 10.000. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Nangong Yan tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apa yang kamu lamunkan?" "Aku berpikir apakah energi abadi di sini cukup untuk kukultivasi." Lin Tian tersenyum pahit dan terus melangkah maju. Setiap kali dia mencapai tempat yang dipenuhi dengan ki abadi yang padat, dia akan menyerapnya dengan gila-gilaan. Begitu saja, beberapa hari berlalu dengan cepat. Lin Tian memiliki total 100.000 bayangan penguasa surgawi, tetapi dia masih jauh dari 900.000. Tidak hanya itu, ada tebing di depan Lin Tian dan pusaran air di sisi lain tebing. Dari pusaran air, dia bisa merasakan gelombang energi, dan Lin Tian menduga bahwa alam ilahi adalah yang ada di sana. Jadi dia bergumam, sepertinya tempat ini benar-benar dapat mengarah ke alam ilahi. "Kalau begitu, haruskah kita keluar dan memberitahu penjaga alam surgawi itu?" Nangong Yan memikirkan para tetua itu. Namun, Lin Tian berkata, "Jangan terburu-buru, mari kita bersihkan lorong di sini dulu." Benar. Selanjutnya, Lin Tian kembali ke jalan yang sama dan terus menyerap semua ki abadi yang padat di sepanjang jalan sampai mereka berdua kembali ke 7 patung batu. Nenek Wang dan yang lainnya menjadi senang ketika mereka melihat Lin Tian kembali, terutama ketika saudara ketujuh bertanya, "Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu?" Lin Tian bahkan belum membuka mulutnya, tapi Zixin ini sudah mengejeknya, "Menurutku, dia pasti belum menemukan apapun." Nangong Yan membalas, "Kita telah menerobos jalan menuju alam ilahi. Apakah ini benar-benar akan mengarah ke alam ilahi?" Nenek Wang menjadi bersemangat, tetapi saudara ketujuh itu berkata kepada Zixin, "Xiao Xin, kembalilah ke alam ilahi melalui tempat ini." "Tidak, aku ingin pergi bersamamu." Lin Tian, di sisi lain, membawa Nangong Yan dan berjalan keluar. Nenek Wang penasaran. Tidakkah kamu akan pergi ke alam ilahi?" "Tidak untuk saat ini." Setelah Nenek Wang mendengar ini, dia berkata, "Kalau begitu kamu harus berhati-hati, jangan biarkan orang lain datang. Itulah sebabnya kami datang ke sini, lagi pula, kami masih harus mematuhi perjanjian kami dengan iblis itu." "Sebuah janji?" "Ya, kami hanya bisa masuk setelah kami mengalahkan mereka. Jika ada orang lain yang datang, kami tidak akan membiarkan mereka lewat." Lin Tian menunjuk ke arah Nangong Yan dan Zixin,
bukankah kamu menyuruh mereka pergi ke sana? Mendengar ini, Nenek Wang berkata tanpa daya, itu batas kita, jadi tidak mungkin membiarkan orang ketiga lewat. Saudara ketujuh juga berkata, benar sekali. Ketika kami berjanji pada iblis itu, kami hanya bisa melepaskan 2 orang, tetapi kamu sendiri yang memukul kami, jadi itu tidak masuk hitungan. Tetapi orang di sampingmu, dan murid kami. Setelah mendengar itu, Lin Tian tertawa, lalu bagaimana jika aku membawa orang-orangku ke dalam peralatan sihir? Meskipun aku tidak tahu apakah itu mungkin, aku ingin memberitahumu ini, harta apapun yang ada orang di dalamnya tidak akan dapat melewati alam ilahi, dan ini selalu menjadi batasan dari alam yang lebih rendah ke alam yang lebih tinggi. Nenek Wang menjelaskan. Lin Tian memiliki banyak orang di luar angkasa, jadi ketika dia mendengar ini, dia berpikir keras. Lagi pula, jika dia pergi ke alam ilahi pada saat itu, dia pasti akan membawa semua orang ke sana. Nenek Wang melihat Lin Tian sedang melamun dan berkata, kamu pernah ke alam ilahi sebelumnya, kamu pasti tahu aturan alam ilahi. Tentu saja Lin Tian tahu, jadi dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tentang ini, aku punya rencanaku sendiri. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan pergi. Nangong Yan segera mengikutinya. Zixin meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, apa yang kamu lakukan sambil menarik-narik? Xiao Xin, kamu harus membangun hubungan baik dengannya. Bagaimanapun, apakah kamu bisa pergi ke alam ilahi atau tidak, semuanya tergantung padanya. Nenek Wang, aku sudah bilang, aku tidak akan pergi ke alam dewa, tidak akan pernah. Setelah Zixin selesai berbicara, dia merajuk. Ketujuh orang itu menghela nafas tak berdaya. Setelah Lin Tian dan Nangong Yan berjalan agak jauh, Lin Tian tiba-tiba berhenti. Kakak, ada apa? Seseorang sedang memata-matai kita. Lin Tian melihat sekeliling dan Nangong Yan bertanya-tanya, mungkinkah ketujuh lelaki tua itu mengikuti kita? Bukan mereka bertujuh, tapi aura yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Lin Tian menjelaskan, sementara Nangong Yan terkejut, apakah kamu serius? Nangong Yan melihat sekeliling untuk mencoba memastikan di mana orang itu berada. Namun, Lin Tian menatap sekelilingnya dan berkata, dia ada di sini, mengapa dia tidak muncul? Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, akan ada seseorang yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Menarik. Pada saat ini, suara serak terdengar dari sekeliling. Apakah kamu iblis yang mereka bicarakan? Lin Tian memikirkan sesuatu, dan suaranya tertawa, sepertinya kamu telah belajar banyak dari mereka. Aku hanya mencuri ingatan mereka, tapi aku masih tidak tahu apapun tentangmu. Lin Tian menjelaskan, dan suaranya tertawa sinis, benar sekali. Siapa kamu? Mengapa kamu meninggalkan ketujuh orang itu di sini? Lin Tian masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya.